Indonesia now. The governor of Jakarta has declared a state of emergency for the next 2 weeks due to the coronavirus outbreak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia. Bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu untuk kesempatan Bapak dan Ibu bergabung dalam kegiatan saya, yaitu KKN yang diadakan oleh LPPM Unisma Bekasi, dan saya sebagai peserta LPPM ingin menyampaikan tentang program wajib KKN, yaitu tentang sosialisasi pencegahan COVID-19. Kita awali dengan apa yang dimaksud dengan virus corona. Mungkin Bapak dan Ibu dari semuanya sebagian sudah tahu ya kan. Nah, saya jelaskan lagi mungkin sedikit. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Jadi virus ini kata besarnya itu yaitu infeksi saluran pernapasan ringan dan sedang. Awal mula penyebaran COVID-19 nih Bapak dan Ibu. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020. Dan masuk ke negara kita, Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID pertama kali di bulan Maret 2020. Faktor resiko infeksi coronavirus. Nah, siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Nah, jadi kita harus sering-sering berolahraga ya Bapak Ibu. Entah itu olahraganya di rumah, entah itu olahraga di luar. Tapi yang saya saranin sih olahraga sendiri dengan lingkungan yang sepi, misalkan kayak di rumah kita olahraga skipping dan yang lainnya. Selain itu kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Musim juga berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya ke kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Penyebab infeksinya coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya, menyentuh wajah dan orang yang terinfeksi itu tidak boleh dilakukan. Menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Itu termasuk ini adalah penyebab infeksi coronavirus. Tinja atau feses jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa
inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga sumber dari hewan. Nah, hewannya itu merupakan termasuk kucing dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia di dalam menyebar ke individu lainnya. Namun kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut hidung beringus, artinya tidak bisa mencium ya Bapak Ibu. Sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Artinya bisa saja meriang ya kan. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Komplikasi infeksi coronavirus. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Pengobatan infeksi virus corona. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya, namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Pencegahan infeksi coronavirus. Nah, ini yang kita harus lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu, entah itu anak muda, entah itu remaja, ya kan, kata lain dari anak muda atau remaja, entah itu orang dewasa atau lanjut usia. Kita sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobatlah ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. Yang terakhir adalah bagaimana sih kita menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, karena pemerintah menganjurkan 5M. Yang pertama itu adalah memakai masker dengan benar. 2 itu mencuci tangan dengan air yang mengalir. 3 menjaga jarak 1-2 meter. 4 adalah menjauhi kerumunan. 5 mengurangi mobilitas. Yang pertama itu kita harus diwajibkan memakai masker dengan benar. Contohnya seperti apa sih Bapak Ibu ya? Nah, di sini saya mempunyai masker berbentuk bahannya itu kain. Cara menggunakan masker dengan benar yaitu yang pertama itu kalau misalkan seperti ini, kita memakainya dulu di telinga ya Bapak Ibu ya. Contohnya kita seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jangan kita memakai masker seperti ini ya Bapak Ibu ya, hanya menutupi mulut, tetapi hidung kita tidak tertutup. Jangan ya Bapak Ibu. Kita harus juga menutupi
bagian hidung kita agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika ada yang bertali seperti ini, kita harus mengikatnya lagi agar lebih kencang ya Bapak Ibu, biar masker ini tidak lepas dari telinga kita. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini adalah memakai masker dengan benar. Walaupun sesak sedikit, asalkan tubuh kita terlindungi dari bahayanya virus corona ini. Yang kedua adalah mencuci tangan ya Bapak Ibu ya. Bila tidak ada air yang mengalir, kita wajib membawa hand sanitizer ya kan Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, hand sanitizer. Ini berfungsi sama dengan air yang mengalir, walaupun ini dari alkohol. Ini sangat berfungsi sekali ya Bapak Ibu ya. Cara pemakaiannya yaitu adalah, kita sedikit demi sedikit dan balurkan ke seluruh tangan kita ya Bapak Ibu. Ini kalau kita tidak ada atau tidak menemukan air yang mengalir ya Bapak Ibu ya. Kalau ada air yang mengalir, kita bisa menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jaraknya itu pastinya kita harus 1-2 meter dan menggunakan masker juga ya Bapak Ibu untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dan yang keempat itu menjauhi kerumunan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada di kerumunan, usahain untuk menjauh ya Bapak Ibu agar tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Yang kelima itu adalah mengurangi mobilitas, yang artinya itu kita disarankan untuk di rumah saja, karena kalau kita berpergian itu sama saja kita tidak mendengarkan kata pemerintah, kecuali kita dalam keadaan yang terdesak atau kepentingan yang mendadak ataupun penting sekaligus ya, baru kita bisa pergi atau keluar rumah. Dan juga kalau Bapak dan Ibu di rumah terus ngobrol dengan tetangga, diwajibkan untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang ada, memakai masker dengan benar seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang saya berikan untuk pencegahan virus corona ini. Semoga dengan adanya kegiatan KKN ini masyarakat bisa terbebas dengan keadaan seperti ini. Masyarakat juga bisa berolahraga dan menjaga kesehatan tubuhnya, sehingga Indonesia atau dunia bisa kembali normal seperti semula. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.